Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dua nilai tengah. Dan anggota kelompok kami yaitu Nurmatus dan saya sendiri Amelia Olivia. Yang pertama adalah pendahuluan. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai tengah suatu parameter populasi yang mungkin benar atau tidak dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang benar atau tidak. Pasangan hipotesis itu ada dua, yakni hipotesis 0 atau H0, yaitu hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan atau ukuran populasi dan ukuran sampel. Dan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, yaitu lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Kesalahan jenis 1 dan 2, alfa atau tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi. Itu ada 1%, 5%, 10%, dan yang terakhir 15%. Dan yang kedua adalah ada beta atau tingkat kepercayaannya itu kalau 1% 99%, kalau yang 5% 95%, kalau yang 10 90%, dan yang 15 itu 85%. Dan situasi keputusan ini adalah jika terima H0 ini H0-nya benar itu keputusan tepat 1 min alfa. Jika H0-nya salah, kesalahan jenis 1 atau alfa. Dan untuk tolak H0 itu jika H0-nya benar, kesalahan jenis 2 beta. Jika H0-nya salah, keputusan tepat 1 min beta. Dan untuk langkah hipotesis itu ada 7. Yang pertama adalah tuliskan hipotesis yang digunakan, lalu identifikasi statistik uji, dan yang ketiga pilih tingkat signifikansi, yang keempat pernyataan dari aturan untuk membuat keputusan, dan yang selanjutnya kumpulkan data dan hitung nilai uji statik dari sampel, terus buat keputusan, dan yang terakhir adalah buat kesimpulan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmatus. Kemudian pengujian hipotesis itu dibagi dua. Yang pertama, pengujian hipotesis untuk nilai tengah atau rata-rata, dan yang kedua, pengujian hipotesis untuk proposal. Yang pengujian hipotesis untuk nilai tengah rata-rata dibagi dua, yaitu yang pertama, pengujian hipotesis untuk satu nilai tengah atau rata-rata, dan pengujian hipotesis untuk dua nilai tengah rata-rata. Kemudian pengujian hipotesis untuk proposal dibagi dua juga. Yang pertama, pengujian hipotesis untuk satu proposal, dan yang kedua, pengujian hipotesis untuk dua proposal. Untuk dua nilai tengah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam diketahui dan ragam tidak diketahui. Ragam diketahui ini menggunakan statik uji Z, sedangkan ragam tidak diketahui dibagi menjadi dua, yaitu independen dan dependent atau pirate. Lalu independen dibagi menjadi dua, yaitu ragam sama dan ragam tidak sama. Ragam sama menggunakan excited S kuadrat gabungan, sedangkan ragam tidak sama menggunakan pendekatan uji T. Kemudian untuk studi kasus yang pertama, yaitu soal suatu penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan nilai statistika antara mahasiswa prodi PTI dan PBI. Untuk itu, dikumpulkan 10 sampel mahasiswa PTI dan PBI. Tidak diketahui varian kedua populasi ini, namun varian kedua populasi ini diasumsikan sama. Dari data sampel tersebut, ujilah apakah secara signifikan terdapat perbedaan nilai statistika antara mahasiswa PTI dan PBI.
Selanjutnya, hipotensisnya ialah HA0 μ1 sama dengan μ2. Artinya tidak terdapat perbedaan nilai mahasiswa PTI dan PBI. Kemudian H1 μ1 tidak sama dengan μ2 atau terdapat perbedaan nilai mahasiswa dan PBI. Alfa yang digunakan adalah 5%, sama dengan 0,05. Karena ragam belum diketahui, maka yang digunakan adalah statistik uji T. Karena varians populasi tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah uji T dengan rumus T value sama dengan X1 min X2 per SX1 min SX2. Lalu SX1 min X2 sama dengan S gabungan kuadrat 1 min N1 plus 1 per N2, di mana S2 gabungan sama dengan N1 min 1 S kuadrat 1 plus ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N2 plus N2. Dari rumus tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau menghitung X1, X2, S kuadrat 1, dan S kuadrat 2. Kemudian, dengan penyelesaian IBM SPSS, kita bisa melihat Levens test for equality of variance, uji kesamaan varian. Uji kesamaan varian ini, jika sigma lebih besar dari alfa, maka variannya sama. Lalu jika sigma lebih kecil dari alfa, maka varian tidak sama. Karena dilihat dari gambar tabel tersebut, sigma-nya adalah 1000 dan alfanya adalah 0,5. Karena sigma-nya 1000 lebih besar dari alfanya yang 0,05, maka variannya sama. Maka varian yang diputuskan adalah varian sama. Untuk T hitungnya dilihat dari tabel adalah 1,1581. Untuk T tabelnya yaitu alfa 0,05, kemudian 18 ini dari N1 ditambah N2 min 2, maka menjadi 18. Maka T tabelnya adalah 2,101. Untuk dengan penyelesaian manual, kita menggunakan statik uji F terlebih dahulu, yaitu F table, yaitu S besar kuadrat per S, ini maaf tipe, ini sebenarnya S kecil kuadrat, sama dengan 2/2 sama dengan 1. S1-nya kita menggunakan rumus sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N min 1 sama dengan 508 min dikurangi 4.900 per 10 per 9 sama dengan 508 dikurangi 490 dibagi 9 sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Maka hasil S1 adalah 2. Untuk S2-nya kita sama menggunakan seperti S1, yaitu sigma X kuadrat min dikurangi sigma X dikuadratkan per N min 1 sama dengan 378 min 3.600 per 10 per 9 sama dengan 378 dikurangi 360 dikurangi 9 sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Maka S2-nya hasilnya adalah 2. Untuk statistik uji T, S2 gabungan menggunakan rumus N1 min 1 S kuadrat 1 plus N buka kurung N2 min 1 tutup kurung S2 kuadrat min N1
ditambah N2 min 2. Sama dengan buka kurung 10 min 1 tutup kurung 2 ditambah buka kurung 10 kurangi 1 tutup kurung 2 per 18. Sama dengan buka kurung 9 tutup kurung 2 ditambah buka kurung 9 tutup kurung 2 per 18. Sama dengan 18 ditambah 18 per 18, maka hasilnya adalah 2. Jadi S2 gabungannya adalah hasilnya 2. Untuk T hitungnya, gunakan rumus X1 min, buka kurung X1 min X2 tutup kurung min, buka kurung mu1 min mu2 tutup kurung per kuadrat S2 gabungan per 10 ditambah S2 gabungan per 10 sama dengan buka kurung 50,8 dikurangi 39,8 tutup kurung min 0 per kuadrat 2 per 10 ditambah 2 per 10 sama dengan 11 per 0,4 sama dengan 1,581. Maka T hitungnya adalah 1,581. Dilihat dari tabel yang di atas yang menggunakan penyelesaian IBM SPSS, T hitungnya sama 1,581. Kemudian H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Keputusannya T hitungnya 1,581 dan T tabelnya 2,101. T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan dari mahasiswa PTI dan nilai mahasiswa PBI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amai soal kedua. Untuk soal kedua ini adalah seorang guru ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai rata-rata tes antara sebelum atau pre-tes dan setelah atau post-tes diberikan pembelajaran pada peserta didiknya. Gunakan taraf simplifikasi 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Guru tersebut mengambil sampel peserta didiknya sebanyak 10 siswa dengan data seperti berikut. Untuk penyelesaiannya adalah hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pre-tes dan post-tes. Dan untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai dalam nilai pre-tes dan post-tes. Untuk alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Untuk statik ujinya itu mencari F-nya dulu. Untuk mencarinya adalah S besar kuadrat dikurangi per S kecil kuadrat, yaitu 28,1 per 4,32 dan hasilnya adalah 182,78. Dan S besar S kecilnya itu diperoleh dari S1-nya sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan bagi 2 per N-1. Untuk sigma kuadrat X kuadrat itu adanya adalah 56.353 dikurangi sigma X dikuadratkan 561 per 10 dibagi 10 min 1 sama dengan 56.353 dikurangi 101,1 dibagi 9 dan hasilnya adalah 52,9 per 9, hasilnya itu ada 28,1. Dan untuk yang S2 adalah sama rumusnya sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dibagi N-1. Untuk sigma X kuadrat itu adalah ada 664.225 dikurangi sigma X dikuadratkan itu ada 66
621 per 10 dibagi 10 min 1. Maka memiliki hasil 664.225 dikurangi 6.621,1 per 9. Dan diperoleh hasil 4,32. Dan untuk statik uji T-nya itu ada S2 gabungan, S kuadrat gabungan dengan rumus N1 dikurangi 1 S kuadrat 1 plus N2 min 1 S kuadrat 2 per N1 plus N2 dikurangi 2. Yakni 10 min 1 kali 2, 8,1 plus 10 min 1 kali 4,32 per 18. Dan memiliki hasil 9 kali 28,1 plus 9,432 per 18. Dan hasilnya 252,9 tambah 38,88 per 18, yakni 16,21. Untuk T-hitnya itu ada X1 min X2 dikurangi min 1 min 2 sama dengan per akar kuadrat S kuadrat gabungan per 10 plus S kuadrat gabungan per 10. Untuk X1 min X2-nya itu ada 74,9 dikurangi 81,5 min. Untuk minimnya 0 per akar kuadrat 16,21 per 10 plus 16,21 per 10 yang memiliki hasil min 10 378. Dan untuk IBM-nya ini ada berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Jika min T tabel itu T hitung T tabel, maka H0-nya diterima. Jika min tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0-nya diterima. Jika min hitung lebih kecil dari min tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Atau berdasarkan perbandingan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitasnya atau sigma itu lebih besar dari 0,005 atau bagi 2 atau hasilnya 0,025, maka H0-nya diterima. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,025, maka H0-nya ditolak. Dan untuk keputusannya didapat dari hasil output dihitung sama dengan min 10,378 lebih kecil dari T tabel sama dengan min 2,262, maka H0 ditolak sehingga ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan post-test atau didapat dari hasil output nilai sigma 0,000 lebih kecil dari 0,025, maka H0-nya ditolak sehingga ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan post-test. Kesimpulannya adalah didapat dari hasil output di atas nilai rata-rata pretest sebesar 74,9 lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata post-test sebesar 81,5. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan post-test sehingga ada peningkatan hasil tes tersebut. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu materi tentang pengujian hipotesis dua nilai tengah. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya dan Pak Hilmatus mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.